Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Vivia di Ambil Jeda. Teman-teman tahu nggak, ada satu momen yang paling ditunggu-tunggu saat berpuasa, yaitu waktu berbuka. Umat Islam yang udah seharian berpuasa bisa nikmatin sajian makanan yang beraneka ragam. Karena kayaknya udah jadi tradisi ya di setiap daerah, kalau udah masuk bulan puasa, pasti banyak orang yang tiba-tiba dagang, jualan takjil, kue, dan minuman. Selain itu, kita juga punya tradisi atau kebiasaan buka puasa yang beda-beda. Ada yang cuma minum air, ada yang makan kurma aja, ada yang makan snack dan minuman segar, ada juga yang nyantap makanan berat kayak nasi sama lauk. Gak ada yang salah dengan kebiasaan apapun yang dilakukan. Tapi jangan sampai teman-teman makan berlebihan, karena bisa aja ngerusak pahala pas kamu berbuka puasa loh. Kalau kekenyangan pas buka puasa, kita bisa aja jadi males buat beribadah di malam hari. Kayak malas buat sholat raweh, witir, tadarus, atau mungkin jadi males buat sholat tahajud. Itulah kenapa Rasulullah selalu bilang, makanlah ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Meskipun kamu lagi buka puasa, kamu harus banget buat ngontrol apapun yang kamu makan. Gak cuma soal halal atau haramnya, tapi juga porsinya. Sayangnya, sunnah kayak gini jarang banget diikutin sama umat Islam sekarang. Makanan gak cuma jadi alat buat ngilangin rasa lapar, tapi kadang-kadang makanan itu udah jadi bagian dari gaya hidup dan kesenangan gak jelas kita. Misalnya, orang-orang jadi suka mukbang lah, bisa ngabisin 10 porsi makanan biar kelihatan keren buat jadi konten. Belum lagi kalau ada agenda buka puasa bersama yang suka di tempat-tempat fancy. Kalau udah kesana kayak jadi punya prestis sendiri gitu. Entah apa yang sebenarnya kita cari, padahal yang dicari pas puasa itu sebenarnya keberkahan. Nah teman-teman, harus hati-hati nih untuk lifestyle semacam ini, walaupun makanannya halal. Dari sini udah jelas kalau kita disuruh untuk ngejauhin hal-hal yang berlebihan kayak makan kekenyangan pas buka puasa. Selain bikin kita malas ibadah, itu juga gampang bikin kita terserang penyakit, dan makan berlebihan juga bikin hati kita jadi mati. Jadi penting banget untuk kita ngelakuin sesuatu sedikit demi sedikit. Nah teman-teman, ada sebuah cerita juga tentang lukisan terkenal Mona Lisa karya Leonardo da Vinci yang punya banyak konspirasi. Salah satunya adalah proses melukis yang memakan waktu bertahun-tahun. Tapi bukan karena Leonardo males. Ini karena dia nerapin konsep slow living di lukisan ini. Dan hal ini juga yang bikin Mona Lisa punya nilai jual yang tinggi. Tapi apa yang bikin Mona Lisa jadi istimewa? Leonardo da Vinci lahir di kota Vinci, Italia tahun 1452. Dari kecil, Da Vinci emang udah suka sama dunia seni dan jangkauan pikirannya suka out of the box. Buktinya pas kecil, Da Vinci mau-mau aja pas disuruh ngelukis. Waktu itu dia ngelukis Medusa, perempuan berambut ular dalam mitologi Yunani lagi nyemburin api. Abis ngegambar, Da Vinci malah takut sendiri sama lukisannya. Dan akhirnya dia ngeganti lukisannya dengan perisai gambar hati yang tembus panah. Yang kemudian dia jual lukisan itu ke pedagang antik. Tapi nih teman-teman, meski jiwa seninya kental sejak lahir, Da Vinci juga belajar bahasa Latin, geometri, dan matematika yang dia dapetin dari pendidikan non-formal. Karena ketertarikannya yang tinggi sama seni, pas usianya 15 tahun, ayahnya ngebawa dia untuk belajar sama Andrea Verrocchio, yang waktu itu jadi pelukis terbaik di kota Firenze, Italia. Di sana, Da Vinci nggak cuma belajar ngelukis, tapi dia juga belajar gimana caranya ngegabungin sains sama seni dengan apik. Da Vinci belajar tentang kimia, metalurgi, mekanik, sampai ke pengolahan kayu. Nah teman-teman, selain lukisan, Da Vinci ternyata juga bisa bikin layar, yaitu salah satu alat musik Yunani kuno. Dia juga bisa bikin patung berkuda. Pas di tempat tinggalnya terjadi perang, Da Vinci pernah berkarir sebagai arsitek militer sekaligus insinyur yang ngembangin metode persenjataan untuk ngelindungin kota dari serangan angkatan laut. Dan lukisan Mona Lisa dimulai tahun 1503. Ini bukan karya pertamanya Da Vinci, tapi lewat Mona Lisa, Da Vinci bener-bener maksimalin kemampuannya di bidang sains dan seni untuk jadi karya yang paripurna. Dia ngabisin waktunya kurang lebih 16 tahun sampai ajalnya tiba cuma untuk nyelesain Mona Lisa. Dalam catatan yang pernah dia tulis, Da Vinci pengen jadiin Mona Lisa sebagai karya yang detail. Sampai dia punya ide yang gila, yaitu ngebedah wajah mayat buat lihat sedetail apa lekukan bibir sampai sedalam apa retina mata manusia. Biar makin realistis pas ngelukis Mona Lisa, Da Vinci pakai teknik yang disebut dengan teknik sfumato.
Teknik sfumato ini adalah teknik mewarnai lukisan dengan gunain beberapa lapisan cat transparan agar mencapai efek gradasi shading dan highlight yang benar-benar halus. Da Vinci ngelukis lukisannya satu persatu. Abis dilapisin cat, ditunggu dulu sampai kering, terus baru dicat lagi di atasnya. Proses ini dilakuin berulang-ulang sampai Mona Lisa jadi lukisan yang utuh. Nah teman-teman, bagi sebagian orang mungkin proses ini ngebosenin karena seolah stuck, nggak kemana-mana dan di situ-situ aja. Tapi sebuah mahakarya nggak bakalan siap hanya dalam satu malam. Itulah yang dilakuin sama Da Vinci yang tetap enjoy dengan proses yang panjang. Karena dia ngerasa kalau hasil terbaik nggak bakal bisa dicapai saat prosesnya terlalu diburu-buruin. Ini juga biasa disebut slow philosophy, sebuah konsep hidup yang santai tapi pasti. Konsep ini diterapin di lukisannya, dan ini yang bikin Mona Lisa semakin berharga dari masa ke masa. Konsep yang ada di buku ini ngajarin kita kalau nggak perlu terlalu ngejar masa depan, apalagi sampai terpengaruh sama standar yang dibikin sama masyarakat kita. Usia 25 tahun harusnya udah nikah lah, udah punya saldo ratusan juta lah, punya rumah, punya mobil, dan sebagainya. Teman-teman sendiri ngeliat kan, betapa banyak orang yang ngorbanin banyak hal yang dia suka, dan ngelakuin apa yang dia nggak suka, tapi dia dapat prestis dari situ. Dia ngelakuin apa yang dia nggak suka cuma karena biar dinilai sama orang. Maksain kerja kantoran padahal dia bisa aja jadi seniman yang dibayar mahal. Ujung-ujungnya kerja nggak ikhlas, bawaannya ngeluh dan konflik terus sama manusia lain. Kalau ngelihat orang yang bisa sukses dengan pilihannya jadi rendah diri. Kadang-kadang juga iri. Enak ya jadi dia bisa jadi apa aja yang dia mau. Padahal kitanya yang gak sabar buat berproses mungkin. Lebih milih jalan pintas, asal disenangin sama orang, diri sendiri menderita batin ya gak apa-apa lah ya. Padahal buat apa gitu kan? Kamu gak perlu ngelakuin itu semua cuma untuk divalidasi sama orang lain. Atau cuma pengen orang lain deket dan seneng sama kamu. Ingat, gak perlu. Kamu cuma perlu bikin standar suksesmu sendiri kayak apa. Kejar perlahan dengan gak melupakan hal-hal penting yang kamu punya sekarang. Karena yang hilang gak akan kembali. Dan yang dikejar belum tentu tercapai. Sekian dari aku Vivia di Ambil Jeda kali ini. Sampai jumpa di Ambil Jeda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.